Jadi sebelum nyetel burung, saya ingatkan kembali, jangan setel dulu burungnya, cari dulu, tahu dulu karakter burung itu tipe panas apa dingin. Betul. Karena itu akan menentukan jangkriknya, ya kan? Benar. Itu akan menentukan dikasih krotonya bagaimana, Betul. dikasih hongkongnya bagaimana. Kenapa? Karena memang itu yang akan fatal ketika kita di awal tidak mengetahui tipe burung kita. Jadi teman-teman itu harus wajib ya mengetahui tipe panas dan tipe harus dingin. nonton nih. Benar. Saya bilang harus nonton nih, karena hal ini paling utama dan paling dasar dalam cara kita merawat burung. Benar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Kicomania, bersama saya Sarjana Murai. Hari ini kebetulan saya berada di rumah saudara saya Abdan Sakur ya. Iya, betul Om. Iya, Abdan. Kebetulan di hari ini kami tadi sempat ngobrol-ngobrol masalah karakter atau masalah ciri-ciri ya. Masalah ciri-ciri burung yang memiliki tipe panas dan dingin seperti tipe itu. panas dingin. Gini Om Aden ya, kenapa tadi nggak saya jelaskan secara menyeluruh? Nah, Ya, karena sesungguhnya gini, kemarin ada beberapa penelpon yang nelpon saya, Om, apa sih ciri-ciri tipe panas dan dingin itu? Gitu. Nah makanya saya nggak mau jawab, saya pending, termasuk Om Aden nih, saya pending pertanyaan itu. Nanti saya jawab itu di YouTube. benar. Jadi makin sini kan semakin banyak kan yang penasaran kan Iya betul. masalah tipe panas dan tipe dingin. Jadi kebetulan Om Jaka ada di sini, sekalian aja gitu kan. Iya. Kita buka kan sekalian di channel Om Zuldin gitu kan. Jadi menurut Om Jaka itu ciri-ciri burung tipe panas itu yang kayak mana Om? Nah iya nanti saya jelasin. Sebelumnya gini, teman-teman kadang-kadang memiliki burung ya. Ketika menyetel burung itu atau ketika dia nyeting misalnya, nyeting burung, tapi dia belum tahu nih burung ini tipenya apa. Nah itu benar. harus dimengerti oleh teman-teman dulu. Itu tipe panas atau dingin. Nah, saya jelasin masalah tipe panas dulu ya. Kalau tipe dingin itu ya tipe-tipe yang ya menurut saya sih tipe-tipe yang kurang agresif. Nah, tipe panas yang pertama itu dari trotol aja sudah kita bisa lihat nih. Dari trotol ya Om? Nah, dia lebih agresif ya, dia lebih fighter. Kalau trotol tuh kalau ketika dia berhadapan dengan lawannya, dia udah mulai ngetrek tuh. Oh, jadi tipe panas itu udah kelihatan dari dia trotol ya? Ya karena tipe panas ini termasuk kalau tepatnya ya tipe panas ini adalah tipe burung-burung yang memiliki emosi bagus. Gitu. Nah dia ngetrek, udah gitu dia mulai manggil panggilan suara anak ya. Itu udah menandakan bahwa burung itu fighternya tinggi dan itu termasuk daripada tipe panas seperti itu. Nah itu yang trotol. Kalau yang dewasanya dia tingkah lakunya berbeda. Tingkah laku berbeda itu gini. Burung tipe panas ya umumnya dia agresif ketika lihat musuh. Buka kerodong langsung ada yang nabrak ya. Ada yang naik turun. Kenapa? Karena memang tipe panas itu tipe yang memiliki fighter tinggi dan emosi yang tinggi. Nah, ketika itu kita pahami dan kita pun akan mengerti cara merawatnya gitu. Nah, itu tipe panas ya. Itu tipe panas itu melalui tingkah lakunya itu ya? Ya, ini dari tingkah lakunya udah kelihatan. Ya kalau nanti sempat pegang juga burung itu tipe panas itu biasanya badannya memang panas kalau menurut saya. Jadi kalau dari katuranggang ada nggak Om? Kita bisa mastiin kalau itu tipe panas atau tipe dingin. Nah ini masalah katuragan. Masalah katuragan kemarin saya sempat ya merasa tersanjung disebut oleh Om Dodi Merah ya. Ketika di postingan tuh saya menjadi ya bukannya ini saya cuma berbagi masalah katuragan. Nah katuragan ini sebenarnya gini. Makanya zaman dulu itu zaman waktu masih hutan ya. Itu gampang melihat tipe panas dan dingin itu. Tipe panas dan dingin itu ya gampang ya. Makanya orang dulu sering cari burung yang kaki hitam, ya kan, udah gitu matanya belok, alisnya naik tuh, tatapan matanya bagus, ya kan, udah gitu warna ininya gelap ya. Itu secara katuragan, ini yang dulu hutan ya. Nah, itu secara katuragan itu burung-burung yang memiliki fighter tinggi. Nah, tapi setelah perkembangan zaman
timbullah ada penangkaran, silang menyilang antara panas dan dingin, atau yang punya emosi tinggi sama yang kurang emosi, terjadilah seperti ini. Makanya sekarang kadang-kadang kita tidak berpatokan lagi pada zaman dulu. Kalau zaman dulu dia matanya belok, udah gitu alisnya naik kayak gini, itu faktornya tinggi pasti. Itu tipe panas pasti. Ya, kakinya hitam juga seperti itu. Cuma kesininya karena memang sudah banyak silangan ya, ada yang disilang ke Nias. Nias kan umumnya kakinya banyak yang hitam nih. Benar. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan itu, tapi kita bisa melihat dari tingkah lakunya gitu. Itu dari aturagan ya. Aturagan. Jadi kalau untuk tipe panas itu sebenarnya yang umumnya yang mudah dipelajari untuk kawan-kawan, perawatannya kayak gimana? Untuk tipe panas itu. Nah, untuk tipe panas gini, karena dia memiliki apa namanya itu kalau istilah orang tuh emosi yang tinggi. Emosi berlebih ya, lah. Emosi yang tinggi atau berlebih, ya bukan kalau berlebih tuh nanti dia udah kena dongkrak tuh. Oh, betul. Kalau lebih tuh intinya dia udah kena dongkrak. Nah, cara perawatannya pun umumnya burung tipe panas adalah bagaimana menjaga suhu tubuhnya gitu. Agar yang agresif tadi menjadi yang kasarnya gini, kita buat dia walaupun dia agresif tapi dia nggak melanggar gitu dari atau nabrak gitu. Contoh misalnya gini, untuk di pola makan burung-burung yang tipe panas itu umumnya itu 90% itu makannya sedikit. Makanya Iya. Betul. Kalaupun makannya banyak, boleh dibuat di harian atau hamin gitu. Kenapa? Ketika dia berhadapan dengan musuh dikasih makan banyak, itu pasti pengaruh. Karena kenapa? Karena memang pengaruhnya dia sudah memiliki apa sih? Apa kalau istilah kedokteran itu? Ya pemicu untuk naiknya suhu badan dia gitu. Nah, ketika makannya dikasih yang tidak sesuai atau dengan pola yang banyak seperti itu, maka akan terjadi kendala di burung tersebut ketika di lomba. Jadi tidak sesuai porsi lah bahasanya. Iya betul, bisa juga seperti itu. Karena apa? Karena memang tipe panas ini tipe yang ya yang bagus menurut saya. Udah gitu untuk perawatannya kalau saya lebih senang yang ini. Karena makannya nggak terlalu banyak, ya kan. Udah gitu kita cuma mengatur suhu badannya agar dia jangan sampai naik dan kebablasan, nabrak, jatuh ke bawah, seperti itu. Itu untuk cara merawatnya. Makanya tipe panas itu umumnya lebih banyak, lebih sering kita mandiin untuk meredam. Udah gitu pakannya pun kita hindari dengan hal-hal yang kira-kira akan menjadi burung itu gerah atau panas. Dan tipe panas ini umumnya nanti arahnya kalau sudah OB ya, bukan OB ya, over ya, sudah over dia bisa kanibal. Jadi kayak gitu perawatan untuk tipe panas. Dia lebih sering mandi, diumbar, embun. Kalau yang terakhir ini pertanyaan saya, tipe panas itu ada nggak berpengaruh dari faktor gen? Nah itu, ini hal yang menarik. Ini soal saudara cukup kritis menurut saya gini. Karena masalah gen, kenapa teman-teman lebih percaya dengan terah, gitu ya? Nah itu jawabannya. Dari genetika yang gini. Contoh gini, burung yang dulunya juara-juara itu, itu kan harganya sudah melangit semua nih, sudah ke nasional. Kenapa teman-teman ingin ditangkar? Karena pengen seperti bapaknya. Betul. Nah, kebetulan bapaknya ini dulu sifatnya memang agresifnya tinggi, udah gitu faktornya tinggi, makanya dia pengen seperti itu. Nah, genetika di burung ini kalau menurut saya itu dari indukan bapak ya. Dari bapak om ya? Besarnya di bapak. Kalau menurut saya gini, ada teman-teman di Kicau Mania juga yang penangkar-penangkar ngomong 50-50, kalau saya 60-40. Jadi 60%-nya ke bapak. 60% itu jadi ke induk bapak ya? Nah, masalah genetika ini itu sangat penting. Untuk mencetak burung-burung kita agar regenerasi si bapak ya nggak putus gitu. Jadi burung yang tipe panas ini memang ada. Ya contoh gini, dari warna bulu, maka saya bilang tadi warna bulu, warna kaki, terus sudah gitu mata ya kan, alisnya itu. Jadi tataran burung yang tipe panas ini biasanya lebih tajam gitu. Jadi intinya faktor genetik itu sangat berperan penting ya untuk adanya timbulnya murai tipe panas itu. Dan memang kadang-kadang teman-teman gini ya, kurang percaya dengan omongan saya kayak gini ya. Tapi
Saya jawab lagi nih, Benar. mungkin burungnya nggak dirawat ya, jadi timbulnya emosinya rada berkurang gitu. Betul. Ujungnya kalau diadu cuma nabrak doang, nabrak lagi gitu. Nah makanya caranya itu makanya tetap harus didongkrak. Didongkrak. Jadi satu kesatuan ya harus seimbang. Harus satu-satuan. Oke, kalau itu tipe panas Om ya. Kalau Kalau menurut Om Jaka, kalau yang tipe dingin itu kayak mana Om? Kebalikannya kan. Tadi kita Ya. bahas tipe panas kan. Ini tipe dingin. Ya gitu. Jadi ini tipe dingin. Jadi banyak kawan-kawan ngomong, jadi tipe dingin bagaimana? Nah, tipe dingin umumnya ya dia tidak agresif. Oh, nggak agresif ya? Ya dia kalau cara main aja ya. Betul. Kalau tipe panas dia naik turun biasanya. Itu kebanyakan naik turun. Kalau tipe panas banyak kan naik turun. Udah gitu kiri kanan gitu lebih agresif. Lebih agresif. Nah, Ya. udah gitu kalau tipe dingin dia lebih santai. Lebih santai ya Om ya? Lebih santai. Udah gitu dia lebih banyak kriwik ya. Dia nggak terlalu gembor-gembor. Tapi itu pun bisa dibentuk dengan ekstra puding. Kalau untuk tipe dingin Om ya? Iya, tipe dingin agar dia timbul emosinya seperti itu. Jadi tipe dingin ini makannya banyak, ya ciri-cirinya. Udah gitu dia nggak nakal biasanya, Betul. nggak nakal. Satu tangkringan ya. Dijemur ya, itu berjam-jam kuat biasanya. Jadi kebanyakan yang nggak ada gaya itu burung tipe dingin itu Om? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena memang menurut saya tipe dingin ini dia burung-burung yang calling down istilah orang kan, Betul. santai. Santai. Tapi dengan didongkrak oleh ekstra puding, dia bisa kita andalkan untuk di lapangan atau bisa kita adu gitu. Tadi untuk di katuranggang tipe panasnya udah kita bahas. Kalau untuk di tipe dinginnya ada nggak Ada. untuk tipe tetap dingin ada. katuranggangnya? Tetap ada. Gimana itu Om? Nah, Bentuk dari ciri-cirinya? dari katuragan ini gini. Ciri-cirinya kebalikan daripada burung tipe panas. Dan kebalikannya, umumnya ya, tipe-tipe dingin nih, makanya teman-teman bingung ya kalau saya ngomong gini. Itu kakinya putih tuh, saya tahu tuh setelannya tuh. Makanya banyak tuh. Kenapa saya tahu? Itu biasanya ya kalau hutan dulu itu kakinya putih, itu tipe dingin. Oh, jadi kalau untuk di kaki rata-rata putih ya? Iya. Untuk tipe dinginnya? Tapi ini pengalaman saya. Betul. Ya, mengingatkan kembali ini pengalaman saya. Kalau ada yang komplain masalah ini ya, karena memang burung dia sudah dibentuk dengan atau didongkrak dengan ekstra puding gitu loh. Jadi dia udah jadi, udah gacor, udah agresif. Kenapa? Karena memang dia didongkrak. Ya. Jadi kalau untuk tipe dingin, cara perawatannya itu gimana Om? Kalau saya untuk tipe dingin cara perawatnya sih, kalau saya biasanya mandinya jarang. Mandi jarang ya untuk Mandi jarang tuh saya jemur ya. jemur kenceng. Ya bisa dijemur kenceng, tapi itu bukan berarti harus selalu ya. Benar. Ini pembentukan aja. Pembentukan. Pembentukan untuk dongkrak emosi dia ya. Jadi dijemur kenceng, nggak usah dimandiin dulu ya kan. Udah gitu kalau dia sudah mulai timbul paeknya, sudah mulai merasa hangat atau emosinya sudah ada, Betul. nanti baru kita batasi, bukan dikurangi, bukan dihilangkan, dibatasi. Jadi seminggu berapa kali bentuk. Jadi kebalikannya ya, kalau tipe panas kan dikit ya puding. Iya. Kalau tipe dingin berarti lebih banyak gitu ya pudingnya. Kalau tipe dingin dia lebih banyak. Lebih banyak. Umumnya lebih banyak. Kenapa? Karena memang menurut saya ada yang sampai mohon maaf ya paling dikit biasa 10. Ya kalau tipe-tipe panas ya kalau dia ada yang pakai 10 juga nggak masalah menurut saya. Cuman kalau dia di lapangan kejadian seperti itu, dia pasti ada kendala. Benar. Kalau tipe dingin makanya main sekenyangan ya kan. Nah, terakhir Om, tadi kan kita udah bahas di faktor gen di tipe panas ya. Kalau untuk di tipe dingin ada nggak kemungkinan faktor gen itu? Nah itu ada juga. Makanya mohon maaf saya tidak menyalahkan teman-teman yang hobi dalam penangkaran. Benar. Ya. Bagus, terus lestarikan burung. Ya. Jadi di sini jangan sampai nanti saya mengklaim bahwa tipe dingin tidak bagus untuk ditangkar. Sebenarnya tidak. Semua burung kita harus lestarikan. Betul. Tapi memang teman-teman biasa kalau dalam menangkar itu cari trah. Gitu. Makanya harapan saya ya untuk tipe dingin itu genetikanya juga ada. Gitu. Nah, biasa teman-teman nyari burung disilang dengan tipe panas untuk cari biar dia emosinya tetap ada, terus dia mainnya anteng. Mainnya bagi silang lah bahasanya. Disilang. Contoh, ini masalah Borneo ya. Borneo itu dia mayoritas ya
kalau menurut saya dia punya tipe yang memang tipe panas. Tipe panas ya. Kenapa saya bilang bisa ngomong kayak gitu? Karena zaman dulu saya beli bahan tuh 3 hari udah bunyi, udah gini-gini nih. Kenapa? Memang dia agresifnya beda. Udah gitu dia punya agresivitas yang tinggi, yang bagus. Makanya teman-teman di genetika sering menyilang-nyilangkan gitu. Makanya banyak kan ada seri-seri F kayak gitu. Itu masalah genetika itu juga nggak masalah. Dan tipe disilang ke tipe dingin, timbullah burung yang nagen tapi tetap nyangkul atau apa gitu. Oh gitu. Jadi kembali banyak pertanyaan teman-teman ke saya juga ya. Ini saya nanya dengan Bang Jaka kan. Katanya jadi burung tipe dingin itu timbulnya burung tipe panas yang rusak. Apa benar itu? Burung tipe panas jadi bahasanya tuh ini burung tipe panas nih. Dulu burungnya fighter, kenceng, bagus. Jadi rusak, jenuh, itulah kata pemain sekarang, itulah yang dikatakan tipe dingin. Apa itu benar, Om? Oh enggak. Kalau saya enggak itu enggak betul. Enggak betul itu. Kenapa enggak betul? Itu mengalami namanya tingkat kesetresan tinggi. Oh gitu. Ya karena perawatannya kurang, jatuh sangkar, ya kan. Udah gitu diganggu hewan. Gitu. Itu menyebabkan down-nya emosi atau down-nya mentalnya hingga tapi tipe dia masih tetap. Gitu. Maka saya bilang tadi, mayoritas kaki hitam itu ya fighter gitu. Cuma bagaimana kita untuk mengimbangi. Gitu. Nah, jadi yang jawaban saya tentang pertanyaan Om Abdan tadi itu sebenarnya dia bisa kita pulihkan. Gitu. Dipulihkan dengan apa? Dengan terapi, dengan embun, ya kan? Dengan ditaruh di kandang besar atau kandang ternakan untuk menghilangkan tingkat kesetresannya. Kenapa? Burung-burung stres biasanya seperti itu. Makanya kan teman-teman sudah menyimpulkan burung gue tipenya tipe dingin. Betul. Padahal kakinya hitam, ya kan? Katuraganya udah masuk kategori itu, mainnya agresif dulu. Ketika dia stres, dia duduk rapi. Kalau menurut saya itu tingkat kesetresan tinggi, maka dia harus diobati dulu gitu. Dia ditunggalin, ditarik kasih akuarium atau apa yang buat stresnya hilang gitu. Nah, itu yang ini. Ada lagi pertanyaannya Om Aldan? Kalau saya sih udah ya. Untuk tipe panas, tipe dingin mungkin penjelasan Om Jaka mudah-mudahan dimengerti kan untuk teman-teman yang lain kan gitu. Nah, itu teman-teman, saya ingatkan kembali, langkah dalam merawat burung kita harus paham dulu. Dan saya akan selalu berbagi buat Anda agar burung-burung teman-teman semua bisa tampil maksimal di lapangan seperti itu. Dan bersama saya Sarjana Murai dan Abdan Sakur, saya ucapkan terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Suldi Nodil. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.